Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi ya di sini bersama saya Ardiansyah Mulyatama. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman semuanya ya. Bukan menjelaskan secara rinci tapi menjelaskan secara singkat, jelas mungkin ya. Mungkin jelas dan kemudian padat ya. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan pada teman-teman semuanya. Kita belajar bersama mengenai ini labsheet OPAMP sebagai pembangkit gelombang. Jadi di labsheet ini itu kita akan mencoba ya mensimulasikan bagaimana sih OPAMP itu jika digunakan sebagai pembangkit gelombang. Yang pertama di sini ada gambar rangkaiannya yang pasti ya. Rangkaiannya seperti ini. Ini ada resistor 1, 2, 3, 4. Ada total 4 resistor. Ada 1 OPAMP dan ada 1 elko, kemudian 2 ground. Rangkaiannya cukup sederhana ya, cukup singkat juga. Kemudian di sini ada gambar IC ya, IC dari OPAMP ini maksudnya. Jadi OPAMP yang digunakan itu nanti saya menggunakan yang tipe 741 ya. Yang 741. Kemudian di sini ada petunjuknya seperti biasa, seperti video-video yang sebelumnya. Pada labsheet sebelumnya juga ada petunjuk, pastikan kaki-kaki IC terhubung dengan benar karena dapat menyebabkan terbakar ya. Itu sudah menjadi pokok ya. Bila IC-nya tertukar dapat menyebabkan kerusakan pada komponen. Kemudian ada persentase perbedaan. Kemudian di sini ada pertanyaan ya, ceritakan mengapa bentuk gelombang dan lain sebagainya. Ini nanti dijelaskan di akhir saja ya. Kemudian untuk langkah kerja juga di sini ada langkahnya. Yang pertama rakit rangkaian seperti di atas ya dengan ketentuan R dan C itu 4K7 sampai dengan 10K di sini. Ini untuk R1 ya, dan ini C-nya itu ditentukan tadi 47K sampai 10 dan 0,022 sampai 0,22 mikrofarad tentunya. Itu untuk kapasitor. Kemudian hidupkan satu daya, pasang osiloskop dan atur pada 5 volt per div, ukur tekanan pada titik A, B, dan C. Oh ya teman-teman, sebelumnya mohon maaf ya apabila video ini begitu berisik ya. Kita lanjut. Bentar, kita menunggu. Ya, itu adalah gangguan dari luar ya, mohon maaf apabila mengganggu teman-teman semuanya. Saya harap teman-teman tetap fokus ya. Di sini lanjut. Di sini adalah yang ketiga itu ukur tegangan di titik A, B, dan C. Kemudian ukur frekuensi yang dibangkitkan. Kemudian gambarkan bentuk gelombangnya yang didapat titik A, B, dan C dalam satu skala waktu. Gunakan warna bolpen yang berbeda. Masukkan hasil pengukuran pada tabel yang disediakan. Tabelnya seperti di bawah. Hasil pengukurannya ini tadi pengukuran untuk tegangan ya. Tegangan di titik A, B, C, kemudian frekuensi juga nanti dimasukkan di sini. Kemudian frekuensinya. Kemudian untuk jawaban pertanyaan juga tadi ya di sini. Ini pertanyaan yang ini. Hitung persentase perbedaan antara frekuensi teori dan frekuensi praktek, kemudian perbedaan antara tegangan teori dan tegangan praktek baik di titik A, B, dan C. Sekali lagi saya mohon maaf ya teman-teman apabila nanti ada suara-suara bising. Saya mohon maaf karena ya ada sedikit perbaikan ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya buat penjelasan singkatnya. Di sini juga saya akan menjelaskan secara singkat saja, nggak perlu lama-lama. Kita langsung ke software multisimnya. Nah, kemudian di sini ada beberapa komponen ya. Saya tadi sudah menyiapkan terlebih dahulu untuk komponen-komponen yang dibutuhkan. Bentar. Di sini ada ground ya, ada kapasitor elektrolit atau elko ya. Teman-teman jangan lupa nanti apabila menggunakan atau mau merangkai rangkaiannya itu pakai yang elko, jangan yang kapasitor biasa. Kita mengikuti apa yang ada di jobsheet saja seperti itu.
Kemudian di sini ada resistor ya, 4K 7 sampai 10K, saya menggunakannya 10K saja. Kemudian di sini ada VCC 15 volt, ada R atau resistor yang kedua ya, senilai 100K, R keempat 82K, dan R ketiga itu 4K7. Jangan terbalik ya, ini harus 82K, jangan 82 atau 100 di sini ya, 100 aja nggak pakai K. Nanti berpengaruh ke gelombangnya. Kemudian setelah itu kita menggunakan IC OPMP yang versi 741 atau jenis yang 741 ya. Kemudian di sini ada VEE dan VCC. VCC dan VEE ini buat disambungkan ke pin nomor 7 di sini, di gambar juga tertera ini nomor 7 dan nomor 4 ya. Kemudian untuk teman-teman yang tidak tahu komponennya di mana, oh ya, satu lagi di sini ada ini osiloskop Tektronix ya. Osiloskop Tektronix dan ada ground di sini untuk menyambungkan. Buat teman-teman yang nggak tahu komponen-komponennya ada di mana, itu teman-teman bisa cari di sini ya. Flash source dulu. Di sini ada VEE, VCC, kemudian ada groundnya ada di sini. Kemudian untuk IC-nya, OPAMP-nya itu ada di sini di analog. Ini 741 ya. Kemudian untuk komponen-komponen yang lain seperti mungkin resistor, di sini ada di basis ya, kapasitor elektrolit atau elko, itu teman-teman bisa cari-cari sendiri. Oke, sekarang kita rangkai saja ya, nggak perlu lama-lama. Pertama, yang perlu kalian teman-teman garis bawah itu, apabila pemasangan komponen seperti ini tuh tidak boleh terbalik ya. Jadi seteliti mungkin, sebaik mungkin ya, agar tidak terbakar. Ini mungkin simulasi masih aman ya, tapi kalau semisal di lab sesungguhnya, apabila ada yang terbalik itu bisa terbakar seperti itu. Jadi sangat rawan sekali dan mohon untuk berhati-hati apabila berada di lab. Oke, kita rangkai dulu. Sebentar, saya akan menyesuaikan ininya. Seperti ini boleh. Pin 3. Ini kalau di labsheet kan ini pin 2 di atas, pin 3 di bawah. Ini nggak apa-apa ya kalau misal terbalik seperti ini. Yang penting itu lagi saya ingatkan lagi, itu ininya tidak boleh terbalik seperti itu. Nggak apa-apa kalau misal pemasangannya juga kurang sesuai dengan ini ya, maksudnya posisi-posisinya. Yang penting adalah pinnya itu tidak terbalik gitu. Disambungkan ke sini, kemudian ini boleh ke sini. Kita sambung dulu ya teman-teman. Di sini kalau misal teman-teman mau untuk kapasitornya ini ya, elko-nya ini tidak mau 0,22, nggak apa-apa, yang penting rentangnya itu 0,02 sampai 0,22 mikrofarad. Begitu juga dengan yang R1 seperti itu. Untuk yang lain kita mengikut labsheet saja ya. Oke, kira-kira seperti ini ya bentuk rangkaiannya. Ini sudah terpasang semua ya. Kemudian kita kita pasangkan osiloskopnya. Jadi di sini ada 3 titik yang diukur seperti yang pada labsheet tadi ya. Titik A, B, C ini, titik A, B, C, titik A ada di sini. Kita titik A hasil pengukuran titik A. Jadi di sini untuk channel di osiloskopnya juga tidak ditentukan, maka kita urutkan saja ya, dari channel 1 kita sambungkan ke titik A ke sini, titik A. Kemudian channel 2 kita sambungkan ke titik B. Titik B itu ada di sini. Kemudian untuk yang ketiga atau channel 3 itu di titik C. Titik C itu ada di sini. Oke, apabila sudah terpasang semua, kita boleh run ya di sini. Nah, sebenarnya saya tadi juga sudah
beberapa kali mencoba ya, dan di sini saya tadi menggunakan setting auto. Jadi bentuk gelombangnya itu terdapat 3 seperti ini ya. Untuk yang titik A itu berbentuk segitiga. Titik B dan titik C itu hampir sama berbentuk kotak ya, tapi di sini kita belum sesuaikan ya. Di sini kita sesuaikan sektor switchnya pada 5 volt per div. Jadi kita atur ya. Untuk channel 1 kita atur jadi 5 ya. Jadi 5 volt per div, ini sudah 5. Kemudian channel 2 kita sesuaikan lagi juga jadi 5 juga. Dan untuk yang ketiga juga sama, kita jadikan 5. Nah, ini baru terlihat bedanya ya. Maksud saya bedanya yang channel 2 dan channel 3 atau pada titik B dan titik C. Kalau misal dengan titik A kan itu memang sudah dari bentuk gelombangnya sudah berbeda ya. Atau kita boleh sebentar. Nah, sudah 5. Time per div-nya mungkin boleh direnggangin. Bisa. Nah, seperti ini kira-kira. Kalau dilihat dari time per div-nya itu 1 ms, ini 5 ms seperti ini. Ya. Ini bentuk gelombang yang dihasilkan dari rangkaian tadi ya. Kita sesuaikan posisinya ke semua ke tengah sini ya, ke tengah, dan yang 3 juga ke tengah. Nah, kira-kira seperti ini. Ada 3 macam ya. Di sini saya menjelaskan sedikit saja ya, dan tidak secara rinci. Mengapa di sini saya juga menjawab ini ya, yang pertanyaan ini, mengapa bentuk gelombangnya pada titik A, B, dan C itu bisa seperti itu. Saya akan coba jawab sekilas saja ya. Jadi di sini itu di titik A itu kan gelombangnya itu gelombang kapasitor ya. Dari gelombang kapasitor, saya agak lupa itu istilahnya apa. Intinya ini kalau gelombang yang bentuknya segitiga itu ciri-cirinya itu terdapat kapasitor sebelumnya, itu ada kapasitornya, maka gelombangnya akan berbentuk segitiga. Kemudian untuk gelombang B dan mohon maaf ya teman-teman, suaranya mungkin mengganggu. Kemudian untuk gelombang B dan gelombang C, untuk gelombang B di sini kan berwarna biru ya, biru atau hijau toska ini. Nah, ini kan kotak. Nah, sedangkan yang ungu atau yang C ini kan sama-sama kotak, cuman yang C ini lebih besar gitu. Mengapa demikian? Karena yang C ini merupakan gelombang output ya, gelombang output dari rangkaian ini. Jadi bisa dibilang ini adalah gabungan dari gelombang B dan gelombang C ya, karena hasil penguatan tadi. Sedangkan yang gelombang B ini kalau tidak salah itu disebutnya adalah gelombang pembanding atau penguat, itu saya juga agak sedikit lupa ya. Nah, jadi seperti itu penjelasan singkatnya. Ya, mungkin itu saja ya penjelasan singkat ya yang sudah saya sampaikan ya. Tadi juga di awal sudah saya sampaikan bahwa saya akan menjelaskan singkat saja karena memang ininya juga rangkaiannya singkat ya. Ini OPAMP sebagai pembangkit gelombang. Oke, mungkin nanti untuk perjawaban pertanyaannya nanti teman-teman bisa rumusnya dicari ya, ada rumusnya, atau mungkin kalau di praktek ini kita boleh klik measure ya, kita sesuaikan channel 3 gitu, channelnya ini diganti channel 1, channel 2 atau channel 3. Nanti di sini tipenya diganti tegangan, misalnya ini frekuensinya, atau terus kemudian peak to peak-nya gitu ya. Oke. Mungkin singkat saja ya, sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf sekali buat teman-teman, ini tempat saya agak berisik, dan saya mohon maaf lagi ya, mohon maaf banget pada teman-teman apabila saya saat menjelaskan terdapat penjelasan yang tidak jelas atau kata yang tidak berkenan atau mungkin kurang lengkap atau mungkin bahkan salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.